Lalu seberapa besar peluang timnas U23 untuk bisa juara di final Piala AFF malam hari nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Selamat siang Bung Ropan. Siang, Sasa. Bung Ropan, tentunya kita optimis bahwa nanti malam Garuda Muda kita akan bisa melibas Vietnam. Namun pertanyaannya seberapa optimis satu, kemudian strateginya harus seperti apa? Ya, kalau bicara seberapa optimis buat kita, saya pikir ya harus dong. Kita bermain di kandang, didukung oleh supporter yang fanatik, kita harus optimis. Tetapi kan kita harus bisa juga realistis bahwa lawan kita adalah lawan yang kuat. Vietnam adalah juara bertahan, bahkan mereka back to back. Tapi tetap anak-anak harus bisa masuk lapangan dengan kepala tegak, ya. Kemudian mereka harus fokus dan percaya diri. Itu yang paling penting untuk menghadapi tim seperti Vietnam. Kalau kita tidak percaya diri akan sulit buat tim asuhan Gerard Van den Berg. Dan saya yakin kalau bicara ini kita bisa 5-5-4-5 lah. Kalau bisa dalam presentasi ya Sasa, kita bisa memenangkan pertandingan. Apalagi kan dalam preskon itu sudah dikatakan oleh Van den Berg bahwa mereka ingin menyelesaikan 90 menit. Sangat percaya diri, ini luar biasa buat saya kalau bisa. Padahal dia harus bisa menyiapkan tuh untuk 2 kali 15 menit kalau ada perpanjangan sampai adu penalti. Tapi Van den Berg yakin mereka akan angkat trofi. Oke, kita salut dengan apa yang dikatakan oleh Van den Berg. Tapi bagi Kim Sang-sik juga pelatih Vietnam mengatakan demikian, bahwa mereka juga yakin untuk mengalahkan Indonesia. Nah, kalau bicara soal strategi, saya pikir bagi Van den Berg dia tidak akan mengubah ya apa yang dia sudah lakukan, artinya pola 4-3-3 sebagai pola dasar dia dengan bermain attacking football, dengan mengandalkan dua sisi flank yang selalu harus siap menyerang, membantu serangan ketika kita membuild up serangan, itu tetap akan dipertahankan. Artinya ini pola yang sudah baik, tidak boleh dia ubah-ubah, misalnya ke 3-4-3 seperti tim senior atau 4-4-2. Dia tetap harus bertahan dengan keyakinan yang dia lakukan sejak di awal menghadapi Brunei, Filipina, Malaysia sampai ke Thailand di semifinal dengan pola yang sama. Hanya saja memang harus dilihat dengan pola ini kita harus bisa menyelesaikan semua peluang yang ada di depan gawang, karena kan kita menjadi kekurangan saat ini adalah finishing touch kita. Penyelesaian akhir itu yang terasa sangat kurang, yang harus ditingkatkan anak-anak dalam pertandingan final menghadapi Vietnam ini. Gitu, Sasa. Bung Ropan, pelatih sangat percaya diri Gerard Van den Berg. Anak-anak Garuda Muda sepertinya juga percaya diri karena kemarin setelah melawan Thailand, kepercayaan dirinya tentunya meningkat. Strategi kemungkinan besar tidak akan berubah, 4-3-3. Melihat hal tersebut, begitu percaya diri, strategi yang sudah terus terlatih, akan agresif dari awal berarti Garuda Muda nanti malam. Oh iya, itu kan filosofi dari Gerard bahwa harus memanfaatkan ya semua ruang lapangan itu dengan penguasaan bola yang tinggi. Kita harus bisa memegang bola. Itu yang kita lakukan juga melawan Thailand. Kita unggul jauh dalam statistik kita dalam ball position. Tetapi yang paling penting adalah kita unggul dalam ball position, kita juga harus bisa mencetak gol. Itu kan lebih efektif. Tidak ada gunanya semua kalau kita tidak bisa mencetak gol dengan keunggulan penguasaan bola. Makanya Gerard harus bisa menekankan itu. Penguasaan bola boleh tinggi dan kita harus bisa membuat gol, menciptakan peluang depan gawang, dan harus finishingnya bagus. Karena Vietnam pasti akan belajar banyak melihat laga kita dengan Thailand di semifinal, dan mereka tahu apa yang mereka harus lakukan melawan kita. Mereka adalah tim yang sangat disiplin dalam menjaga daerah, dalam menjaga pemain. Ya, one on one mereka sangat bagus, fisik mereka juga oke. Ya, jadi kita harus siap juga menghadapi mereka. Namun ada satu keuntungan yang saya lihat buat timnas kita ini untuk bisa merebut gelar juara di Piala AFF U23 ini, karena kemarin itu kan Ketua Umum Pak Erick Thohir datang untuk melihat mereka juga, memberikan motivasi, semangat buat mereka ya ketika di ruangan di tempat makan. Dan itu penting buat mereka ketika seorang Ketua Umum yang sangat care dengan mereka dan kemudian memotivasi mereka dan menanyakan kondisi mereka, termasuk kondisi Jens Raven, kondisi Arkan Fikri, itu yang baik sekali buat mereka. Jadi mereka akan diperhatikan dan memompa semangat mereka untuk tampil habis-habisan menghadapi Vietnam. Dan Pak Erick sudah mengatakan kalau mereka keras, kita kasih keras juga buat mereka. Cuma jangan sampai mencederai lawan, jangan. Kita harus bisa memenangkan laga ini, gelar juara di Piala AFF dengan sangat terhormat. Nah, itu kan penting. Tapi kalau mereka keras seperti 2 tahun lalu kan mereka keras melawan kita. Kita juga harus keras, gitu kata Erick. Dan bagus, semua pemain juga menyatakan siap untuk melaksanakan tugas
di lapangan menghadapi Vietnam. Dan Begitu, Sasa. sebenarnya dalam realitanya di lapangan skill antara Garuda Muda Indonesia dan juga para pemain Vietnam ini cukup imbang ya sebenarnya Bung Ropan ya, memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing, tidak terlalu jomplang ya. Saya pikir berimbang ketika masuk lapangan kan keadaan mereka itulah 50-50. Sama-sama kuat karena ini sudah di final ya. Kita tidak pernah kalah kecuali ada draw dengan Malaysia, tapi Vietnam adalah tim yang bagus ya. Mereka memenangkan semua pertandingan dari fase grup sampai di semifinal ketika mengalahkan Filipina juga. Nah, ini kita harus hati-hati karena mereka adalah tim yang punya juga semangat juang yang tinggi. Nah, kita harus bisa mencetak gol lebih dulu. Artinya kunci buat kita untuk mengalahkan Vietnam kalau kita bisa membuat gol lebih dulu. Ini akan enak buat anak-anak. Mereka lebih tenang, lebih enjoy dalam pertandingan menghadapi Vietnam. Modal kita adalah jangan terburu-buru main, lebih sabar menghadapi Vietnam, tenang ya. Kalau kita terburu-buru akan sulit untuk bisa membuat gol. Tapi kalau di lini depan tenang, apalagi kalau kembalinya Arkan Fikri, yang dia akan bergabung bersama Robi Darwis di tengah, ini akan sangat kuat. Karena kita selalu mengandalkan di lini tengah itu harus baik ya untuk bisa mensuplai bola ke depan ke Jens Raven. Semoga Jens Raven dalam keadaan 100% fit, bugar, sehingga dia menjadi harapan buat kita untuk bisa mencetak gol gitu. Karena memang semua yang buru-buru itu hasilnya biasanya tidak baik ya Bung ya. Nah, Baik. ya baik, betul. Baik, Jadi, terima kasih. saya juga, ya oke, makasih. Baik, terima kasih. Skill berimbang, namun berarti nanti malam adalah pertandingan mental antara Garuda Muda Indonesia dengan Vietnam. Terima kasih Bung Ropan telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia siang hari ini.